น้องๆทุกคนก็เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะ Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã đến sân rất đông để cổ vũ. 네, 이런 경기에서 사실은 최근 Digunakannya Stadion Manahan Solo untuk venue kandang Timnas Indonesia di ajang AFF 2024 disorot oleh media tetangga rempong, yakni Vietnam. Ya, penggunaan stadion yang juga markas Persis Solo ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Soemarji beberapa waktu yang lalu. Keputusan inilah yang membuat media Vietnam berani melontarkan ejekan cukup menohok terhadap Timnas Indonesia, di mana tim Garuda dinilai khawatir kalau stadion tidak akan terisi penuh jika laga fase grup melawan Laos dan Filipina digelar di SUGBK. Jika melihat kapasitas Stadion Manahan Solo memang hanya memiliki kapasitas 20.000 penonton berbanding 80.000 penonton milik SUGBK. Karena inilah media Vietnam juga sinis mengatakan bahwa Indonesia memilih stadion dengan kapasitas kecil agar penonton bisa mengisi penuh stadion. Selain itu, mereka juga menilai kalau hal ini menunjukkan bahwa Piala AFF 2024 di mata Indonesia tidak begitu penting. Padahal negara-negara lain mati-matian untuk mencari stadion dengan kapasitas besar untuk menggelar Piala AFF 2024. Tampaknya setelah hasil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026, sikap Indonesia menyebut Piala ASEAN 2024 cukup berbeda dengan sebelumnya, meski belum pernah menjuarai turnamen ini. Ya, terlepas dari apapun, tampaknya Vietnam jengah dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia berkaitan dengan Piala AFF 2024, sebab dengan hanya menggunakan kekuatan dan fasilitas nomor 2, mereka beranggapan bahwa Indonesia tidak serius dengan Piala AFF. Nah, sementara itu di waktu berbeda, Soemarji juga sempat membeberkan alasan dipilihnya Stadion Manahan ketimbang SUGBK yang jawabannya memang karena faktor penonton. Sebab menurut Soemarji, laga melawan Laos dan Filipina diakui sepi peminat supporter Indonesia. Kemudian juga menyoal soal sindiran Vietnam. Sejatinya Stadion Manahan Solo ini telah diinspeksi dan dicek oleh tim AFF beberapa waktu lalu sebelum ajang bergengsi ASEAN ini bergulir. Ya, Kepala Dispora Solo Rini Kusumandari mengatakan bahwa PSSI sudah berkoordinasi dengan pihak yang selaku pengelola Stadion Manahan. Rini menyebut bahwa Diaspora Solo telah menyambut tim dari AFF yang melakukan pengecekan Stadion Manahan di pekan lalu. Rini menjelaskan Stadion Manahan Solo dalam kondisi baik untuk menggelar laga internasional. Meski saat ini sedang musim penghujan, dia mengatakan bahwa kondisi rumputnya pun masih terjaga. Selain itu, langkah antisipasi juga disiapkan untuk menjaga kondisi rumput di Stadion Manahan, di mana Rini mengatakan jika sedang hujan, official training akan menggunakan Stadion Sriwedari agar Stadion Manahan tetap dalam kondisi yang baik saat digunakan untuk pertandingan. Stadion Sriwedari disiapkan untuk lapangan latihan. Diaspora Solo hanya menyiapkan satu lapangan latihan karena lapangan penunjang yang lain digunakan untuk event lainnya seperti Piala Suratin dan Liga 3. Tentu menilai upaya mantap yang dilakukan oleh pemerintah dan PSSI akan standarisasi stadion ini bukan hal yang wajar kalau sampai Indonesia disebut tak serius dalam menjalani laga kelas Asia Tenggara ini. Perjuangan kita. Tapi ya namanya negara rempong, Vietnam gak cuma nyinyir soal Stadion Manahan yang dinilai berkapasitas kecil, mereka bahkan juga menyindir Timnas Indonesia yang bermain kasar. Loh, bicara bermain kasar, Timnas Vietnam ini sepertinya tidak berkaca, di mana beberapa kali permainan kasar Timnas Vietnam benar-benar merugikan Timnas Indonesia. Masih hangat dalam ingatan ketika fullback kiri Timnas Vietnam U22 Duan Van Hau menghajar engkel Evan Dimas di final SEA Games 2019, di mana ketiadaan Evan Dimas langsung menurunkan performa Timnas Indonesia U22 sehingga kalah 0-3 dari Vietnam U22. Kemudian di final Piala AFF U23 2023, Nguyen Hong Phuc terlihat jelas dalam siaran ulang memukul pemain Timnas Indonesia U23 Haikal Al-Hafiz.
Tapi uniknya, wasit asal Jepang yang saat itu memimpin pertandingan sama sekali tidak memberikan hukuman kartu kepada pemain Vietnam Nguyen Hong Phu. Tapi meski kini tim Garuda berisikan pemain muda, pantang bagi pemain timnas Indonesia untuk terpancing dengan provokasi pemain lawan. Terlebih lagi di laga nanti bakal diawasi oleh video asisten referee plus dipimpin wasit yang doyan mengeluarkan kartu, yang sejatinya pun justru membuat skuad Nguyen sendiri yang bakal terancam. Tentu menilik pemain muda yang diturunkan oleh skuad Garuda, Vietnam yang turun dengan komposisi terbaiknya pun sedikit banyak juga nyinyir dengan langkah ini. Tapi situasi yang sama juga dihadapi oleh Thailand di Piala AFF 2024, di mana beberapa klub tidak melepaskan pemainnya. Karena inilah Thailand memilih untuk membawa kombinasi pemain senior dan generasi baru, di mana rata-rata usia pemain Thailand di AFF ini adalah 26,8 tahun. Ya, berbeda dengan Thailand dan Indonesia, Vietnam tampil dengan kekuatan terbaik di ajang bergengsi kelas Asia Tenggara ini. The Golden Star Warriors tidak punya kendala berarti karena 100% pemain mereka berlaga di liga domestik yang diliburkan. Kekompakan tim Garuda dan Thailand yang memadukan pemain muda dengan pemain senior di gelaran ini pun jadi bukti kalau Vietnam kena skakmat dengan komposisi pemainnya. Satu tujuan, Garuda bangkit, perjuangan kita. Ya, Vietnam yang notabene tim yang katanya kuat di ASEAN, tapi justru seakan takut dengan lawan-lawannya dan menurunkan skuad utama mereka di gelaran AFF ini. Apalagi nggak cuma Thailand dan Indonesia saja yang turun dengan skuad muda, timnas Laos di Piala AFF ini juga memiliki kekuatan yang cukup menarik yang juga didominasi oleh para pemain muda. Ya, pelatih Ha Hyuk Chun memanggil total 26 pemain, di mana 15 diantaranya berusia di bawah 22 tahun. Ini tentu menunjukkan bahwa komitmen Laos untuk mengembangkan talenta muda mereka yang mirip dengan pendekatan yang diambil oleh timnas Indonesia. Meskipun sebagian besar pemain berasal dari liga domestik, dua pemain kunci mereka bermain di luar negeri, yakni gelandang Potashai Kochaler yang memperkuat klub Thailand Thap Luang United, dan Kapten Bong Panchan Bongkong yang bermain di Liga Kamboja. Laos memang memulai turnamen ini dengan harapan untuk memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan hasil sebelumnya, sebab dalam dua laga uji coba terakhir sebelum Piala AFF, Laos kalah 1-3 dari Malaysia dan bermain imbang 1-1 melawan Thailand. Meskipun hasil tersebut tidak ideal, mereka menunjukkan potensi untuk bersaing, terutama dengan para pemain muda yang bersemangat dan siap memberikan yang terbaik. Ya, begitupun dengan Indonesia, dengan tujuan sebagai acara generasi pemain dan juga persiapan jelang ajang kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025, harapannya Indonesia juga bisa memberikan yang terbaik di turnamen antar ASEAN ini. Dengan lantang, bangunkan semangat yang